Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fil mu'minin yajladu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Al-hadis muttafaq alaihi. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Haq ini. Kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga kita bisa istiqomah terus ya untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Ya. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semuanya. Amin. Yang saat ini sedang mendapatkan masalah, semoga Allah berikan kemudahan. Ina saeur keneh hutang sing engal lunas hutangna. Nah, terus pangsiun terus hutang meureun. Semoga dengan duduknya kita di majelis ini Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan ampunannya, dan mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada kita semua, sang pembawa risalah kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita semua sebagai pengikut akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim kembali, tentunya di waktu yang berbeda. Sekarang di waktu pagi hari ba'da subuh. Tapi insya Allah ba'da subuh datang sahur. Ya. Insya Allah di kesempatan kali ini kita masih mengkaji tentang seputar Ramadan. Insya Allah temanya 5 cara meningkatkan kualitas ketakwaan di bulan Ramadan. Karena kita ingin bahwa Ramadan hanya berlalu begitu saja. Tapi bagaimana Ramadan ini sesuai dengan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya, orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu atau kalian bertakwa. Tentunya harapan kita selepas kita melaksanakan ibadah saum selama sebulan penuh adalah meraih derajat takwa. Tentunya ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa, tidak cukup kita hanya menginginkan, tapi harus melalui proses. Ya. Dan kata takwa ini di Al-Quran disebutkan sekitar 158 kali. Artinya Allah sangat mengingatkan kembali kepada kita bagaimana pentingnya kita menjadi orang yang takwa. Bahkan para khotib, para dai juga sering menyampaikan di Quran surah Ali Imran ayat 102.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Allah menyuruh kepada kita untuk bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Bukan di pagi hari takwa, di siang hari gak takwa, atau di sore hari takwa, di malam hari gak bertakwa. Tapi bagaimana ketakwaan ini harus kita senantiasa bawa dimanapun kita berada. Kata Rasul, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Karena sering bertakwa mah nanti di masjid aja, di rumah gak usah takwa, apalagi di tempat yang lain. Bahkan ini kejadian banyak, sudah mulai musim bukber, ya, buka bersama. Buka bersama, oke, alhamdulillah kebersamaan. Tapi ternyata te sholat maghrib, ya, te sholat isya yang taraweh, ya. Karena menganggap bahwa cukup dengan ibadah saum saja. Kepada Bapak Ibu, santai saja ya. Yang nyandar dari tadi gak nyararane gini. Abik nyarane bisi ngalenyap di sampingnya. Paling enak di mana-mana pengajiannya bari nyarane. Nan sababna mihusu. Komo teu subuh teh atuh teu suara husu we kita lenyap deui. Terang-terang geus beres. Geun alhamdulillah. Orang yang hadir di majelis ilmu kondisinya ngantuk, tunuh, nunutan, sare, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi nunutannya alhamdulillah ya. Jangan menyepelekan hadir di majelis ilmu, itulah keberkahannya. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi sampai bisa tahu apa yang disampaikan sehingga bisa mengamalkan. Hanya terkadang bagi kita ya, dari introspeksi bagi kita ingin mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, tetapi terkadang kita hal-hal yang kecil saja lupa untuk diamalkan. Ya. Kadang kita ya mau makan aja lupa bismillah. Ya. Itu sebenarnya hal yang sederhana yang sebenarnya ketika kita lakukan dengan istiqomah itu mendapatkan pahala yang luar biasa di hadapan Allah. Ya, kita introspeksi saja, ya. Nah, lalu bagaimanakah ya caranya agar kualitas ketakwaan kita di bulan Ramadan ini meningkat? Yang pertama, jadikanlah ibadah saum yang kita lakukan ini landasan adalah keimanan. Kenapa kita harus landasannya keimanan? Bahkan bukan hanya saum. Ibadah-ibadah yang lain sekali diikuti illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ternyata faktor penentu ya diterimanya amal soleh kita adalah keimanan. Makanya inilah yang membedakan amal kita ya dengan amal orang kafir ya. Maka kita menjadi amal soleh, bagaimana hanya amal baik saja. Kita menjadi amal soleh kenapa? Karena landasannya adalah keimanan. Maka keimanan adalah hal yang termahal dalam kehidupan kita.
Jangan sampai keimanan kita rusak. Dan kita melaksanakan ibadah saum pun dasarnya keimanan. Kalau kita keimanan yang dikedepankan, maka tidak akan adanya kejujuran dan muraqabah. Kejujuran artinya kita jujur. Dan sekarang Pak gampang sebenarnya ya. Kenapa saum itu untuk Allah dan Allah yang berikan pahalanya juga? Karena ketika kita saum kita bisa pura-pura tidak saum. Di siang hari bisa nggak mie? Ya, magodog mie kasih tahu. Pas keluar rumah pura-pura lemas bisa, gampang sebenarnya. Tapi sini makanya di sini adalah faktor keimanan kita, kejujuran kita, dan kita muraqabah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita melaksanakan ibadah itu luar biasa tetap semangat. Karena apa? Karena keimanan. Ketiap keimanan ya, al-imanu yajidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Al-imanu yajidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyat. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ketika kita melakukan setiap amal yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, maka Allah akan memudahkan ketaatan-ketaatan berikutnya. Kenapa? Karena keimanannya bertambah. Tetapi ketika kita banyak berbuat maksiat, itu akan mudah untuk meninggalkan ketaatan. Gimana caranya? Simpelnya ketika kita hadir majelis, kalau kita sering hadir di majelis maka semangat ibadah itu luar biasa. Coba sekali gak hadir, 2 hari gak hadir, 3 hari gak hadir, kali itu nak tuh hadir-hadir, ya. Karena di situ akan mudah, ya. Setan mengganggu kita dari berbagai penjuru, ya. Dari depan, dari belakang, dari samping, dari samping kanan, samping kiri, itu digoda kita. Makanya kita perlu kata sama-sama bagaimana kita memurnikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat ini banyak ya, terutama saudara-saudara kita yang berada di pelosok, gara-gara sembako, gara-gara pinjaman. Jadi pinjaman namanya Bank Emok itu bukan hanya saja di kota, ya, di kampung-kampung terutama. Maka ketika di daerah, bagi daerah-daerah, mohon maaf, daerah pemetik teh itu banyak orang-orang yang bawa koper, itu isinya uang dan harus dibayar ketika meminjamnya. Itu mudah, tanpa anggunan, tapi bunganya cepat naik. Sehingga ketika mohon maaf mereka gajinya itu sehari hanya 35.000 dan untuk bayar Bank Emoknya itu 25.000 dan bunganya terus ya, ketika kita dibayar bertambah, ujung-ujungnya apa? Inilah yang ditunggu-tunggu oleh mereka adalah bagaimana menawarkan hutang yang sudah menumpuk, sudah banyak karena berbunga-bunga, dengan tawaran untuk keluar dari Islam. Nah, ini kesempatan. Maka kita bahagia di sini. Alhamdulillah ya, masih terjaga ya saudara-saudara di sana ya. Bahkan dengan rela melakukan ritual-ritual yang menyalahi dari keimanan. Agar apa? Agar dapat harta yang banyak. Ya. Dan banyak orang yang dengan cara-cara yang salah. Ketika ada orang dalam masalah ekonominya luar biasa bermasalah, maka cari jalan pintas. Ya. Dia sampai pergi ke tempat-tempat
yang dianggap mereka keramat, ya, mereka datang ke goncennya dan minta. Nah ini berbahaya. Rela menggadaikan keimanannya sehingga melakukan kesyirikan. Ya. Padahal inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu dosa yang besar. Ya. Maka siapapun yang melakukan kesyirikan tidak akan terampuni dosanya. Oleh karena itu keimanan ini ya kita sama-sama pertahankan. Ya, miris ya dengan saudara-saudara kita. Dulu sahabat saya menyampaikan di daerah Bandung tersendiri, di Bandung itu di daerah Sulaksana dulu ada tukang sorabi ya, yang memang kondisi ekonominya pas-pasan. Maka ada yang menawari, ternyata syaratnya harus keluar dari Islam. Selama tiap bulan dikasih sembako sampai 6 bulan ditinggalkan. Ya. Ini miris ya. Maka ternyata memang ya, hati-hati dengan kefakiran bisa menyebabkan kekufuran. Belum lagi dengan metode-metode yang lain banyak ya. Karena orang-orang para misionaris yang ingin memurtadkan orang-orang Islam itu berbagai cara dilakukan. Ya. Sehingga sangat berbahaya bagi kita termasuk generasi kita. Maka dia yang diajarkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Luqman ya. Inna syirka la dzulmun adzim. La tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang sangat paling berharga dalam kehidupan kita. Agar kita semuanya terlepas dari perbuatan syirik. Dan ini masih terjadi di sekitar kita mungkin ya. Orang yang masih mohon maaf percaya bahwa dengan menempel tulisan Arab ayat kursi digunting, dipotokopi, simpan di Napanto. Masih adakah yang seperti itu sekarang ya? Dan masih ada itu. Kata saya kenapa ditempelin di Napanto? Bukankah dibaca? Mite ayah setan. Cok setan teh gampang makan Napanto rekana janela saya. Ya. Masih banyak yang seperti itu ya. Dan hal-hal itu yang lainnya. Maka inilah yang membahayakan ketauhidan kita. Maka harapannya dengan ibadah saum ini ya, keimanan kita meningkat ya, sehingga kualitas takwa kita juga berkualitas ya. Kemudian yang kedua, puasa mengendalikan nafsu. Ya, dengan saum ini harap kita bisa mengontrol diri kita. Caranya mengendalikan nafsu. Apa itu nafsu? Hasrat, keinginan. Kenapa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada manusia itu kena fujur atau dalam kondisi takwa. Maka yang menjadikan diri kita mampu menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi orang yang bertakwa adalah bagaimana kita mampu mengendalikan nafsu kita. Di bulan Ramadan nafsu ya untuk memakan yang halal saja itu dilarang ya, makan dan minum di siang hari. Termasuk juga seks ya. Nafsu birahinya itu dilarang. Artinya apa? Kita dilatih bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Zaman sekarang adalah zaman sudah canggih teknologi, bahkan sudah ada sistem cloning ya. Sistem apa? Cloning. Bahkan bisa menciptakan manusia persis. Di sana teknologi sekarang ya, di negara-negara masuk Jepang ya, para profesor Jepang itu saradihnya. Di sisi lain bangga dengan teknologinya, di sisi lain sedih ya, masuk Cina. Apa yang menjadikan sedihnya? Mereka takut kehilangan generasi. Ya. Karena sekarang ya, ketika semakin besar mereka sekarang tidak mau menikah.
Ya. Tidak apa? Tidak mau menikah. Sehingga apa? Ya tidak ada penerus. Ya, tidak ada penerus. Karena mereka cukup dengan sekarang ada teknologi yang bisa menciptakan manusia mirip manusia. Dan itu berlawan jenis, Pak. Ya. Si lawan jenis itu mirip. Hayang siga naon ayeuna? Hayang siga artis saha, ya. Dibikin jadi. Dan mohon maaf, mereka bisa melakukan hal, ya, bisa melakukan seks dengan yang diciptakan itu. Dan ini terjadi saat ini, ya. Bahkan yang di Indonesia juga ada, ya, apa namanya, ada komunitas yang mereka tidak mau menikah, ya, ada, ya. Udah jelas kalau gay gitu kan, LGBT mah jelas. Ada yang tidak mau menikah pokoknya mah. Sehingga kenapa? Dan terjadi juga di kalangan artis, gak mau hamil. Gak mau apa? Hamil. Sehingga apa? Ya, ini berbahaya, ya. Maka tidak ada generasi. Justru di Islam harus memperbanyak keturunan. Kenapa? Ada generasi. Estafeta perjuangan itu terus berlanjut. Saudara-saudara kita di Palestina saat ini itu bertambah terus dari tahun ke tahun. Karena mereka bagaimana memperbanyak keturunan. Ya, memperbanyak keturunan. Nah, di Islam bagaimana kita semuanya, ya, untuk mengendalikan semua itu. Hal-hal yang menyimpang, hati-hati yang dapat menyebabkan datangnya laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada bapak-bapak senang melihat perempuan yang cantik, boleh ke Bu? Boleh. Daripada ninggalikeun mebikang, ya. Boleh. Hanya pandangan yang pertama itu rahmat dari Allah. Pandangan yang kedua laknat. Maka Bapak kalau lihat ada cewek cantik tong ngiceup. Dong, tong ngiceup. Peuri cenah tong ngiceup. Iya. Karena godaan yang luar biasa untuk bapak-bapak, ya, sebagai iman, tahta harta wanita itu luar biasa, ya. Nyatanya wanita. Makanya di Islam seorang perempuan itu hati-hati, jangan sampai memperlihatkan auratnya. Karena lelaki mah gampang tergoda, ya. Nafsunya tuh besar, ya. Kumaha Ustaz mau ninggalin begitu? Da kagok nyetir Pak, sok bingung saat itu ya Pak. Dan sekarang makan gitu biasa, ya. Bajunya dengan baju yang seksi bingung. Nyebrang hareupeun lho Pak. Ai peureum bisi nabrak. Ai teu peureum ketinggali gitu. Ya. Makanya perbanyak kita istighfar saat ini, ya. Ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadikan diri kita semuanya tidak bisa mengendalikan diri, ya. Tidak bisa mengontrol diri karena sering kita mengikuti hawa nafsu kita. Kalaukah kita tentang kehidupan ini, banyak manusia merasa repot dalam kehidupannya karena tidak bisa mengontrol diri, hanya menginginkan keinginan hidupnya atau gaya hidupnya. Banyak manusia stres itu karena mengikuti gaya hidup. Sudah punya kendaraan motornya diutak-atik, ya. Bahkan direparasi, ya, divariasikan sampai mahal gitu. Bari belaan ngahutang. Demi menjaga sebuah gengsi. Bukan gak boleh berhutang, silakan berhutang. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita kalau berhutang itu hal-hal yang bersifat darurat. Ya. Kadang kita yang bersifat gaya hidup.
Kalau sekarang beras mahal karena memang nggak ada beras, ya terpaksa. Dengan terpaksa kita berhutang. Ya, kalau karena itu menyangkut kebutuhan pokok. Ya. Tapi terkadang manusia ini gaya hidupnya yang dikedepankan sehingga stres menghadapi kehidupan ini. Maka tugas kita bagaimana, manakah yang merupakan kebutuhan hidup, manakah yang menjadi gaya hidup. Kita yang mengontrol diri kita. Apa yang kita bangga-banggakan selama ini semuanya akan tiada. Boleh tiada harta yang tiada atau kita yang duluan tiada. Apa yang dibangga-banggakan? Kehidupan dunia ini hanya sementara. Kullu nafsin daikatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Kalau Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad itu rata-rata 60-70 tahun. Jadi ketika sudah 60-70 tahun yang diingat apa? Kalau 60 ke bawah, oh mati, sami tidak akan mati. Karena kematian tidak melihat usia. Ya. Bisa yang muda, bisa yang tua. Karena kematian bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Banyak kita lihat usia, masih muda nih, Allah cabut. Ya. Maka tugas kita adalah bagaimana mengendalikan nafsu kita. Agar tidak terus terlena dengan kehidupan dunia ini. Ketika kita terlena dengan kehidupan dunia ini, hati-hati, dunia hanya permainan belaka. Dunia ini tempat transit kita. Yang dibangga-banggakan di dunia ini semuanya akan kita tinggalkan selama-lamanya. Tapi kehidupan akhirat itu yang abadi, yang abadan selama-lamanya. Kalaulah kita menghitung kehidupan dunia, perbandingannya dengan kehidupan akhirat, berapa banding berapa? Seharinya di akhirat sama dengan 1000. Berarti mun 1000 aina 2024. Berarti ka sabaraha hari? 2 hari lebih sakedik sabaraha jam? Ya. Berarti sebentar. Ya. Ini kita bela-belain ya, sampai menghalalkan segala cara padahal yang akan kita tinggalkan. Para pejabat yang sudah lama-lama yang menumpuk-numpuk harta ditinggalkan tetap aja sama anak cucunya. Tidak bisa dinikmati. Bahkan di dunia saja, ya, di dunia saja Allah mengurangi kenikmatan. Betul? Maka kita menjaga tuh, mengendalikan kontrol diri. Daka hoyong lama, ya. Usia boleh tua, ya, tapi semangat masih muda. Betul gak Pak? Iya. Nah bapak-bapak mau ditanya, bapak bari hayang nikah deui teh Pak? Tuh hoyong Bu. Terus kalau dia hayong kene. Dan semangatnya masih muda. Meskipun tenaga geus beda. Hayong deui. Ya. Keun atuh dilarang ya. Kan sanggup gak berkau adil gitu aja sebenarnya. Jadi bukan hal yang tabu ya. Ya. Boleh, asal syarat bisa berlaku adil. Ya. Ya. Semuanya kita akan tinggalkan. Harta kita, keluarga kita, dan dunia ini, ya sunatullahnya, orang yang dulunya gagah, maka lambat laun dia akan melemah. Sunatullahnya. Yang dulu semuanya hitam, sekarang mulai putih rambutnya. Semuanya akan kembali kepada Allah. Ada sunatullahnya. Jadi kita jangan sampai stres dengan mikir, ya Allah kumaha ya bodas ya. Duh kumaha tuh. Ya biarin saja. Ya. Sampai cari pikok terusan di hidungan. Luntur di gua tuh gitu. Gak stres. Ningali keriput. Daina ya musim nama Bu. Disuntik biar tidak keriput. Dan tetap ada yang lainnya yang kelihatan keriput. Hanya wajahnya buku itu keriput. Sehingga habis uang yang banyak. Kenapa kita takut dengan tua? Ya, karena tua itu hal yang pasti. Maka bersyukurlah Pak yang saat ini sudah tua,
ya berarti sudah mengalami muda. Tapi nu muda mah belum tentu mengalami tua. Ya. Ya masalah subuh nanti Allah Subhanahu wa taala itu yang kedua ya. Jadi bagaimana kita mampu mengendalikan nafsu kita. Ya. Yang ketiga, bagaimana kita caranya agar bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita di bulan Ramadan ini? Jadikanlah saum ini ajang kita untuk senantiasa berdisiplin dalam hidup. Bahkan dari mulai kita disiplin makan, sahur, diakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, itu disiplinkan dari segi makan. Kenapa sih kita disiplin makan? Ternyata ketika hidupnya disiplin, kenapa banyak orang yang sakitnya, mohon maaf, sakitnya teh mah, ya, bahkan ada sekarang namanya apa, GERD, ya. Ini mah keneh ya, beda apa namanya, tingkat keparahannya. Karena tidak disiplin makan sebenarnya. Maka biasanya keanjuran dari dokter, ya, ketika kita ingin tidak lagi mah, apa biasanya? Makan sedikit. Bahkan ada teman saya, itu biar tidak sakit lambungnya itu harus makan permen karet. Dikunyah, apa membiasakan. Ya. Nah di Islam ini luar biasa. Saum ini adalah bagaimana kita mendisiplinkan diri kita untuk makan disiplin. Maka insya Allah ketika makan disiplin, apalagi makanannya sehat, maka berbuka itu sunnahnya kurma atau air putih, ya. Tapi saat ini kenapa banyaknya gorengan jeung bala-bala? Karesep eta mah wajib, ya. Ternyata para dokter ingatan kepada kita, ya. Dari itu asin kan? Asin. Tapi kandungan glukosanya tinggi. Kenapa? Karena tina tepung. Dari tepung itu gulanya tinggi. Jadi yang mengandung terigu, gula-gulaan, kue itu gulanya tinggi. Apalagi sudah diproses. Berarti rendah keneh nasi, mending keneh kana sangu langsung. Ya. Karena sudah double tuh candik minyak kolesterol, ya. Buat ilmu kesehatan seperti itu. Sekarang banyak dialami, ya, generasi muda itu, ya, ini untuk anak-anak juga hati-hati. Ada yang usia masih belia, ya, masih SD, itu ginjalnya bermasalah. Apa penyebabnya? Karena sering minuman-minuman yang tidak menyehatkan. Nah, ini bermasalah kayaknya. Dia sudah muda sampai mengalami cuci darah di usia muda, ya. Ada yang usia SMA, kuliah. Kenapa di usia-usia kok biasanya orang tua? Ternyata sekarang makanan dan minumannya tidak sehat. Makanya kalau pengen minum yang manis-manis, saya dulu sebulan ke belakang ada kegiatan dakwah di kampung, Pak, ya. Di perkampungan kalian kita melakukan kegiatan santunan, ya, timban guru ngaji itu disuguhana cai lahang. Jarang langka ya cai lahang. Segar, Pak. Ternyata tidak bisa kuat tahan lama, ya. Lahang itu. Jadi kalau dibiarkan lama, saya tinggalkan pas siang, sorenya terus hasem, Pak. Oh, cepat banget, ya. Ternyata makanan yang satu seperti itu cepat basi. Jadi kalau ada makanan sampai gak basi-basi, kombasinya tidak basi-basi berbulan-bulan, berarti banyak pengawetnya. Inilah yang menyebabkan kenapa banyak manusia tidak sehat, sering sakit-sakitan. Ternyata dari pola hidup kita, ya. Lalu kumaha tuh ini mah segala pakai pengawet, ya. Ya, gitulah, ya. Kenapa rumah sakit sekarang, apalagi sekarang, ya, yang kurang sehat, ya, itu dipenuhi oleh orang-orang, ya, sakit, ya. Kenapa? Karena itulah dari pola yang tidak disiplin dari makan saja.
Dan kalau kita disiplin dengan makan yang teratur dan makan yang sehat, saum itu sebenarnya menyehatkan, juga menurunkan berat badan, Pak. Bapak pernah menimbang kiloan, Pak? Terus sabaraha dinten terus turun ta, Can? Atau naik? Oh, turun, alhamdulillah. Ya, dan nu sehat mah turun turut badan teh, kun sabaraha kilona mah setengah kilo, iksa kilo. Turun. Ieu mah ya Allah. Nah, Ramadan teh pedeg-deg, nah, jadi ngagendutan. Ya. Kenapa? Ternyata kita tadi ya terlalu banyak makan gorengan, sering tinggal mie nog, ya mie baso, punya terus taraweh tenangan tukang baso, orang mah. Atuh ngagenutan deui terjadi diet teh. Ya. Termasuk bagaimana kita disiplinkan di bulan Ramadan ini, kita disiplin sholat. Sholat tepat waktu. Allah akan memperbaiki kehidupan kita ketika kita memperbaiki sholat kita. Kita disiplin saat ini. Upayakan bagaimana, apalagi untuk laki-laki, sholat tepat waktu di masjid. Ya, sholat tepat waktu di masjid. Yang dulu biasanya santai-santai, kadang ke masjid, kadang tidak. Sekarang sholatnya di masjid, Pak. Utama sholat di masjid bagi laki-laki. Ya. Ibu-ibu mah di rumah we. Karena utamanya di mana, Bu? Sholat wajib itu di rumah. Tapi di rumah jangan santai, Bu, ya. Tetap kita harus disiplin. Ya, tepat waktu. Yang disebut dengan fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salah satunya menurut Imam Bukhari adalah orang yang sering menunda-nunda waktu sholat. Jadi loba diengkengke. Apalagi di bulan Ramadan, utama kita menjegerakan disiplin. Ternyata dengan ketika kita disiplin dalam beribadah, maka akan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Dan tentunya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi sekarang ketika kita ingin memperbaiki kehidupan kita, kenapa kok kehidupan kita masih biasa-biasa saja, tidak melalui perubahan? Boleh jadi karena ibadah yang kita lakukan juga biasa-biasa saja. Maka sekarang kalau ingin kita rezeki kita dimudahkan, doa kita cepat dikabul, berarti disiplin dalam sholat. Alhamdulillah ya, sekarang mah subuh ge pinuh, ya mudah-mudahan terus we pinuh. Karena biasanya apalagi udah menghujung akhir Ramadan, mulai jangan ujung-ujung akhir. Alhamdulillah tapi di sini alhamdulillah ya, mudah-mudahan istiqomah. Ada beberapa masjid saya datang, ya tarawih geus ngurangan kieu ke karena sabaraha hari ya. Pas hari apa ngisi, nah gak salah ini kata saya, kenapa sedikit segini? Ya gak tahu kemana, katanya liburan gitu, gimana gitu. Sudah mulai sedikit ya. Atau sholat isya, benar banyak, ternyata sedikit ya. Karena sholat yang paling berat itu sholat isya dan subuh. Itu bagi orang-orang munafik ya. Sholat apa? Sholat isya dan subuh. Maka ini pertahankan. Isya kenapa rada telat? Ini tunuh. Hoream istirahat cara rapi. Kenapa sholat subuh kesiangan? Tuluh sama, masih ngantuk. Kalaukah kita mengikuti nafsu kita, ya seperti itu. Yuk kita sama-sama mendisiplinkan waktu kita, disiplin sholat kita, disiplin dalam makan kita, ya, disiplin dari berbagai segi. Kenapa? Karena disiplin inilah ciri dari orang-orang yang bertakwa hidupnya dalam disiplin. Jadi disiplin ini adalah ajaran Islam. Kemudian yang berapa, Bu? Keempat. Yang keempat, dengan pelaksanaan saum ini, harapannya itu mengajarkan kita untuk bisa empati dan simpati. Apa itu empati? Ikut merasakan. Itu empati, ikut Kalau orang lapar berarti ngerasakan lapar. Nah, saum ini kita sama-sama merasakan lapar.
yang biasa dilakukan, yang biasa dialami oleh saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara kita di Palestina. Sampai-sampai sebelum Ramadan banyak yang meninggal, terutama anak-anak, karena gak bisa makan. Makan itu rebutan, sedikit sewang. Ya. Sedih dengan saudara-saudara kita di Palestina. Belum lagi nganti makan di bom. Terus oleh siapa? Israel anatullah. Di bom. Ya, lagi sedang ngantri makan di bom. Betapa luar biasanya saudara kita di Palestina. Dan insya Allah mereka syahid ya. Mereka mati dalam kondisi sedang berjuang ya, mempertahankan tauhidnya agar meninggalkan negeri Palestina. Mereka tetap mempertahankan diri ya, insya Allah syahid ya. Dan terlihat bagaimana kita di tayangan media sosial saudara-saudara kita di Palestina ketika Allah wafatkan maka kondisinya tersenyum ya. Bahkan banyak jenazah ketika itu ya yang masih utuh dan wangi ya, Masya Allah. Di dunia saja orang-orang yang mati syahid itu dimuliakan. Dulu zaman para sahabat bagi masa perang ya, masuk perang Badar ya. Ketika dipindahkan, ada pemindahan mayat itu, ternyata yang berpuluh-puluh tahun itu mayatnya masih utuh dan wangi, insyaallah. Itu orang-orang yang mati syahid. Bahkan ada yang ketika meninggalnya masih memegang pelepisnya karena tertembak, ketika diginikan tangannya ternyata masih keluar tetesan air darah. Itu orang-orang yang mati syahid, masya Allah. Ya, begitu mulianya mereka. Kita merasakan bagaimana perjuangan mereka. Jangankan mereka untuk tempat tinggal, untuk makan aja susah. Tinggal mereka sudah hancur. Kita merasakan empati dengan mereka. Berarti apa? Tindakan kita adalah berarti munculkan kepekaan sosial, kepedulian sosial. Itu sebagai bentuk simpati. Silakan yang mau membantu dengan saudara kita di Palestina, silakan dengan hartanya, minimal mendoakan. Semoga orang-orang Palestina, saudara-saudara kita di Palestina, para pejuang di Palestina, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya, amin. Memberikan pelindungannya, memberikan kemerdekaan untuk negeri Palestina, amin. Ya. Karena kita harus diwujudkan. Ya. Makanya di bulan Ramadan ini ada namanya zakat. Ya. Zakat ini sebagai bentuk kepekaan sosial kita kepada saudara kita. Setiap jiwa itu diharuskan mengeluarkan zakat fitrah. Kumaha abdi mah penerima zakat fitrah kan bae nerima, penting tetap mengeluarkan zakat fitrah. Yang sudah nisab maka keluarkan zakat malnya, keluarkan. Jangan ditumpuk-tumpuk. Kenapa? Karena ternyata ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, kemudian kita melakukan infak dan sedekah, itu kita sedang menyucikan diri kita dan harta kita. Nah, kalaukah tubuh kita punya kotoran gak pernah keluar, sakit gak? Sakit. Tidak bisa buang air kecil, itu sakit masih asa. Tidak bisa BAB, sama. Tidak bisa hitut, soalnya itu bisa hitut ada, ya. Cerita yang dia bisa kentut itu sampai harus operasi. Kisaran setiap 7 juta harus dikeluarkan gara-gara tidak bisa naon? Hitut. Ya. Gitu mah tuh punten lah. Nama rada plus ya. Ya tetap kita harus punya adab ya. Betapa nikmatnya ya. Allah berikan kita kesempurnaan, berikan kesehatan ini. Kita syukuri dengan kepedulian kita dengan saudara-saudara kita. Maka di dalam Al-Quran Allah menyuruh kepada kita ketika kita mengeluarkan harta kita, membelanjakan harta kita, mengimbangkan harta kita, alladzina yunfikuna bisarra'i wa darra'i, dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Makanya nih
menjelang Lebaran Idul Fitri ya. Pagi yang bagus di bulan Ramadan ini. Yuk kita sama-sama ya. Ibu, Bu, bajunya udah penuh gak di lemari? Penuh. Si bapak suruh belinya lemari deui. Cepopnya hayo melian lemari gitu. Simple, sekarang mah gak usah banyak beli lemari banyak. Baju yang lama keluarkan. Keluarkan. Tapi tong nu soeh keluarkan. Soeh dibikin ka batur. Ya, tumpukeun sekarang mah atoheun di daerah mah apalagi saya ngadakan kegiatan baksos itu biasa ada bawa baju layak pakai itu luar biasa di Boro di kampung mau boro-boro hayang baju teh. Nah, padahal baju bekas ya, baju layak pakai. Atuh kumaha kae lomarina kosong. Minta deui ka si bapak cina pangmelikeun baju nu anyar. Nah, teu hese nya. Pak, cek Ustad tadi kudu dikeluarkeun baju teh, mamah teh geus kaluarkeun nih baju teh. Ngan piraku lemari kararosong. Isian atuh Pak, nya. Nyana bade leuleus bae teh. Nya. Kenapa? Khawatir Bapak Ibu, harta yang kita punya, nya baju ya mahala, baju itu akan dihisab nanti, ya. Karena bajunya banyak sampai lemarinya penuh, segala penuh, tapi banyak orang yang bajunya, mohon maaf, apalagi di daerah itu compang camping, tetep ka kebon teh baju teh nu sararoe. Ya. Jadi mohon maaf Bu, datang suami dari pekerjaan, ibu biasa baju yang mana Bu, rapih enggak? Atawa nu soeh dipakai kene, dasar nu sobek nekelekna dianggo kene. Sambut suami kerja teh, bahagia disambut. Assalamualaikum, si bapak pulang, alhamdulillah. Ulahnya, saha, bapak pulang mohon, teu dikunci Pak, gitu. Kuduna kalau suami datang dari kerjaan teh gimana? Disambut, ya, disambut, lain disambit, ya. Santai we di kamar, mana nih suaminya, istri anak ini mana nih? Ternyata kernya HP di kamar kieu we santai. Ya. Ai ditinggali ruas. Ningali si ibu siga badut. Yeuna pinuh di ulu bodas. Kunaon? Di maskeran. Bari make daster nu soeh di teu susuh di cek salah kitu aing pulang teh atuh aing mah. Aya boro-boro pikaresepeun ieu mah ya. Bu keluargruig lamana ibunya. Maka dangdan teh ibu yang benar itu buat suami lain jang kaondangan. Ulama kaondangan para rapi, ai datang suami acuh tak acuh, ya. Palingan hese keluar uang belanja teh. Dangdan Bu yang terbaik ya. Agar apa? Oh senang suami teh, senang banyak. Kan biasanya, Mam, nah dangdan rek ka mana? Udah tuh biasa teh ya orang mah nya. Rek ka mana ya? Dangdan segala. Tuh, karena tidak terbiasa. Jadi cantik di depan suami. Madak suami betah di rumah. Ya suami tidak betah di rumah. Bagaimana kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita sudah kenyang. Yang lain belum kenyang. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana agar Ramadan ini bisa meningkatkan ketas keimanan kita, maka jadikanlah ibadah yang kita lakukan, ibadah saum kita dan ibadah yang lainnya itu untuk menumbuhkan kebersamaan. Maka inilah pentingnya kita sholat berjamaah, tadarusan babarengan, ya, masya Allah, itulah kebersamaan. Dan inilah yang merasakan kenikmatan dan yang membedakan di bulan-bulan yang lain. Ya, kajian semangat. Ya, mudah-mudahan di bulan-bulan yang lain juga tetap kajian itu semangat. Ya, semangat. Menumbuhkan kebersamaan. Jangan sampai karena perbedaan, apalagi perbedaan mazhab. Ya, perbedaan ibadah jadi permasalahan hal yang bersifat fur'iyah.
Mau ayat tungtungna jadi pasya jeung pasya. Ya. Maka yang harus kita sama-sama adalah bagaimana kita mendepankan ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya setiap mukmin itu saudara. Jangan sampai ya, gara-gara perbedaan. Yuk kita sama-sama bukan mengedepankan perbedaan, tapi mengedepankan kebersamaan. Jadi tenang. Ya, kalau kita mengedepankan kebersamaan, ukhuwah yang kita kembangkan, maka kita tuh tenang, nyaman. Sehingga ibadah itu semakin semangat. Inilah yang menyebabkan kualitas ketakwaan kita juga bertambah. Ya, mudah-mudahan dari yang 5 tadi apa? 1 keimanan. Kedua, pengontrol diri, emosi kita, mengendalikan nafsu kita. Yang ketiga, caranya? Yang ketiga tadi apa? Disiplin dalam beribadah. Keempat, ya, berempati dan bersimpati kepada saudara kita. Dan yang terakhir adalah senantiasa menumbuhkan kebersamaan persaudaraan. Ya, ukhuwah yang dijaga, ukhuwah Islamiyah. Sehingga dengan 5 ini insyaallah ketakwaan kita akan semakin meningkat. Akan semakin meningkat kualitasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kita semuanya, memberikan panjang umur kepada kita sehingga kita bisa menamatkan ibadah saum sebulan penuh dan kita semuanya mencapai derajat takwa. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang disampaikan. Mohon maaf atas pengulangannya. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas pengulangannya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.